dua. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal bahas sejarah dimulai dari kita keempat. Jadi konsepnya masing-masing sejarah itu berbeda-beda dimulai dari bahasa apa? Di sini aku akan membahas tentang peristiwa pembubaran BPUPKI. Di sini saya membahas tentang insiden Hotel Yamato di Surabaya. Nah, saya di sini akan membahas tentang sejarah tentang Bandung Lautan Api. Kalau saya ini bahas sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Pertama mau dimulai dari dulu nih. Mungkin dari ujung dulu kali ya. Gimana Bang Balik? Mulai awalnya sejarahnya. Sejarahnya. Oke. Sejarah pembubaran BPUPKI itu pertama awal mulanya itu terbentuk itu pertama itu dari pembubaran PPKI terlebih dahulu yang selanjutnya itu diteruskan oleh BPUPKI untuk merancang kemerdekaan Indonesia dan melanjutkan tugas-tugas sebelumnya yang sudah tersusun di PPKI dan disempurnakan dan dijalankan lagi oleh BPUPKI. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas BPUPKI itu selanjutnya merancang atau menyusun Pancasila yang disahkan pada tanggal 1 hari sesudah kemerdekaan, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut lu PPKI itu? Menurut gua PPKI itu ya organisasi yang awalnya itu untuk merancang undang-undang, tapi PPKI itu belum maksimal lah dalam ininya gitu. Jadi PPKI dibubarkan dan digantikan oleh BPUPKI. Oh, berarti dia posisinya tuh dia punya pengetahuan bagus, tapi ada kekurangan juga berarti ya. Dan BPUPKI itu melanjutkan tugas dari PPKI dan menjalankannya sampai tuntas dan dibubarkan pada pengeboman negara Hiroshima dan Nagasaki. Iya, pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan pada saat kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ini sudah istilahnya sudah tidak aktif lagi atau sudah dinonaktifkan. Nah, kalau ini di sini saya akan menjelaskan Hotel Yamato dari Surabaya. Jadi peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda itu di Surabaya karena adanya perselisihan antara Jenderal Sudirman dan WPC dari Belanda. Jadi pada 19 September 1945 yang dipicu gagalan perundingan karena Belanda itu berkekeh buat ngejalanin proker-prokernya itu di Indonesia, terus karena mereka itu tidak menghargai karena Indonesia itu udah merdeka gitu Bang. Jadi posisinya mereka ya istilahnya gimana ya, kayak kita tuh dianggap rendah terus, dan itu dianggap rendah terus, jadi karena apa Belanda gitu. Nah terus setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno itu mengeluarkan maklumat ke 31 ya kalau salah. 31 maklumat 31 Agustus 1945. Isinya maklumat tersebut itu adalah mulai 1 September 1945 bendera merah putih akan dikibarkan di seluruh penjuru Indonesia. Nah, tanpa terkecuali Surabaya, karena Surabaya juga termasuk di Indonesia juga ya. Gitu. Jadi
Terus pada 18 September 1945, nah datang tuh para ofisir Belanda, nah, dari Allied Force Netherlands Indies atau AFNE ke Surabaya. Jadi mereka itu kemudian ditempatkan di Hotel Yamato yang terletak di Jalan Tunjangan nomor 65 Surabaya. Nah, jadi maknanya itu kayak intinya apa, Belanda itu masih belum menghargai Indonesia yang udah merdeka gitu kan, karena mungkin mereka masih merasa mereka menjadi Indonesia gitu posisinya. Seperti itu Bang untuk ceritanya. Menurut mereka Apakah bendera merah putih itu apakah karena robekan bendera yang ada Belanda, bendera Belanda yang ada itu apa ada sejarah lainnya? Untuk di cerita tersebut sih posisinya Indonesia itu memang udah merah putih posisinya Bang, karena dari kejadian Rasa Dengklok, nah di situ udah terorganisir untuk Indonesia itu benderanya merah putih gitu. Jadi perbaikan bendera biru itu untuk biar bendera itu jadi merah putih, jadi bendera Indonesia bukan bendera Belanda gitu. Kalau dari cerita saya. Mungkin ini sejak menjelaskan tentang sejarah Bandung Lautan Api ya. Nah, peristiwa Bandung Lautan ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Ketika itu kondisi pertahanan dan keamanan setelah Indonesia merdeka belum kembali stabil. Pada beberapa daerah terjadi pertempuran memperebutkan kembali wilayah kekuasaan sekutu. Saat itu penduduk yang tinggal di Bandung kemudian dihentikan, sementara bangunan-bangunan penting dan rumah dibakar. Nah, kemudian peristiwa ini juga disebut sebagai Bandung Lautan Api. Nah, pembakaran rumah atau bangunan ini sendiri dilakukan untuk mencegah sekutu serta tentara Ninja Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Terus pada 16 Agustus 1945, saat rombongan dari perwakilan sekutu sedang berada di Tanjung Priuk, Jakarta, rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan yang pada awalnya menjadi sekutu ini disambut baik oleh masyarakat. Namun dengan kemunculan Nica yang kemudian membuat Indonesia juga, Nica yang memberikan senjata kepada bekas anggota Koninklijke Nederland Indies Lager atau KNIL, satuan KNIL ini kemudian dibebaskan oleh Jepang dan bergabung dengan Nica. Nah, penyebab ini terjadi, peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 1945, yang dimana Brigadir McDonald yang datang bersamaan dengan pasukan sekutu. Ketika itu sekutu meminta senjata api yang dimiliki Tinduk untuk diserahkan, kecuali kepada polisi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Terus pada tanggal 24 November 1945, TKR kemudian mulai menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara. Serangan ini sendiri dilakukan di Hotel Koman dan Hotel Preaker. Selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Surabaya, Manado, Bekasi, Medan, Ambarawa, dan Jawa. Itu. Kalau dari saya mau bahas sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itu awalnya itu Soekarno dan Hatta itu pergi ke Vietnam karena ada urusan. Nah, setelah dari situ itu kondisinya Indonesia masih dijajah oleh Jepang, dan juga habis itu tanggal 9 September itu Jepang memerintahkan bom Nagasaki dan Hiroshima itu pada tanggal 9 September. Kenapa itu siapa yang bom Nagasaki dan Hiroshima itu Amerika Serikat? Buat yang tahu kenapa Amerika Serikat bom Jepang itu karena awalnya sebelumnya itu pada perang Pearl Harbor itu Jepang menyerang Amerika Serikat di pagi hari. Karena itulah Amerika Serikat balas dendamnya nama Pak Hiroshima dan Nagasaki. Nah, balik lagi ke Indonesia, setelah pengeboman itu Jepang menyerang dan langsung keluar dari Indonesia tanpa sepengetahuan dari Soekarno dan Hatta, dan juga yang
atau ke darat itu ternyata itu tikungus di KTP Pak. Nah, habis dari situ membentuklah blok muda dan blok tua untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga itu proklamasi kemerdekaan Indonesia-nya hari Jumat jam 10 pagi. Itu punya banyak cerita. Indonesia punya banyak sejarah dan sejarah tebal. Jadi intinya bagi kami, tolong hargai sejarah kita, apalagi di umur kita yang sekarang. Iya, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah membuat kita maju sampai hari ini. Sekian dari kami berempat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ada salam, Pak. Gak usah. Mantap. Coba. Tes, halo. Minum tes, jangan lupa. Video. Aduh, awas ya Allah. Makanya. Makan bawah atau dulu? Janganlah. Kan udah punya. Ini jadi video sebenarnya minuman banget. Ingin lagi. Minuman teh. Teh berkonstruksi. Berkarbonasi. Konstruksi. Jadi ini tuh rasa buah yang ada soda-sodanya sama seperti fruity. Tapi anehnya gini bang, ini jadi susunya itu 330 mili. Ya. Tapi ini nggak nyampe 330 mili. Iya. Iya kan? Yang mungkin dikorupsi. Ya.